Angin segar Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, usai Sandy Walsh dan Jordi Amat resmi WNI. Sandy Walsh dan Jordi Amat bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, setelah proses naturalisasinya rampung. Bagaimana kekuatan skuad Garuda? Kabar baik tengah menghampiri sepak bola Indonesia, setelah proses naturalisasi dua pemain keturunan Sandy Walsh dan Jordi Amat rampung dilakukan. Keduanya kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai melakukan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham, Jakarta, Kamis tanggal 17 November tahun 2022 lalu. Sandy dan Jordi didampingi oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, atau kerap disapa Iwan Bule, dalam acara tersebut. Proses pengambilan sumpah WNI Sandy dan Jordi, dilakukan bersamaan, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, secara tertutup. Sandy dan Jordi nampak memakai peci dan jas hitam, selama agenda berlangsung. Acara pelantikan kewarganegaraan Sandy Walsh dan Jordi Amat, dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Baik Jordi Amat dan Sandy Walsh, dengan lantang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan, dan berjanji, dengan sungguh-sungguh, melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing. Mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ucap keduanya saat membacakan sumpah. Proses naturalisasi keduanya tidak berjalan mudah. Sejumlah kendala dihadapi hingga dokumen sempat tertahan di beberapa pihak, sebelum akhirnya kini Sandy dan Jordi resmi WNI. Kabar ini pun jadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Sebab kekuatan tim besutan pelatih Sintayong itu, akan bertambah, dengan kehadiran dua pemain naturalisasi baru, terutama untuk bersaing di turnamen terdekat Piala AFF 2022. Bagaimana prediksi starting 11-nya? Persaingan ketat lini belakang. Piala AFF 2022 akan dimulai pada tanggal 20 Desember tahun 2022, hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Untuk formatnya, dipastikan digelar dengan format yang berbeda, dibanding edisi 2020 lalu. Pada edisi sebelumnya, ada banyak penyesuaian yang dibuat AFF, lantaran masih dalam pandemi COVID-19. Sedangkan untuk tahun ini, akan ada laga tandang kandang. Pada edisi 2020, Thailand keluar sebagai juara. Pada laga final, Thailand mengalahkan Indonesia dengan agregat 6-2. Thailand menang dengan skor 4-0 pada leg pertama dan imbang 2-2 pada leg kedua. Untuk undian sendiri sudah dilaksanakan sejak Agustus lalu. Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam dan Thailand. Bagi Indonesia, Piala AFF 2022 menjadi momen yang penting. Sebab, mereka belum pernah meraih gelar juara. Dengan kekuatan yang ada saat ini, bersama dua pemain naturalisasi tambahan, mimpi Timnas Indonesia mewujudkan jadi juara Piala AFF 2022, bukan hal yang mustahil terjadi. Kehadiran Sandy Walsh dan Jordi Amat, bakal melengkapi puzzle di lini belakang Timnas Indonesia. Kedua pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu bakal menjadi tandem Elkan Bagot, yang semakin memperkuat nuansa Eropa di Timnas Indonesia. Sandy Walsh berposisi sebagai bek kanan, andalan di salah satu klub asal Belgia, KV Mechelen. Dia akan bersaing dengan Asnawi Mangkualam,
yang saat ini sedang membela tim Korea Selatan, Ansan Greeners. Sementara Jordi Amat berposisi sebagai bek tengah sama seperti Elkan Bagot. Pemain asal klub Johor Darul Takzim FC akan bersaing ketat dengan bek-bek muda potensial lokal. Pertahankan kerangka tim. Persaingan sengit tampaknya hanya ada di lini belakang, setelah Sandy Walsh dan Jordi Amat resmi jadi WNI, dan bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Untuk posisi kiper, Shin Tae-yong tampaknya masih akan mengandalkan pemain Bali United, Nadeo Argawinata. Pemain satu ini memang sulit tergantikan, mengingat performa masih konsisten bersama skuad Garuda dan juga di level klub bareng Bali United. Salah satu penampilan terbaiknya ketika membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 mendatang. Di posisi gelandang, Mark Klok tampaknya akan kembali dipanggil ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Ia akan jadi duet dari Ricky Kambuaya. Keduanya sudah menunjukkan performa apik di beberapa laga timnas. Untuk lini depan, nama Witan Sulaiman jadi garansi utama. Mantan pemain PSIM Yogyakarta itu tampil baik di sejauh ini bersama timnas Indonesia. Posisinya pun sulit tergantikan, karena ia beberapa kali jadi penentu kemenangan timnas Indonesia di laga penting. Witan Sulaiman berpotensi akan duet dengan penyerang naturalisasi baru, Sane Patinama. Akan tetapi berkas pemain yang satu ini masih belum selesai, sehingga diragukan bisa memperkuat Merah Putih di Piala AFF 2022. Jika Sane Patinama gagal memperkuat timnas Indonesia, Shin Tae-yong masih mempunyai opsi yakni dengan memainkan Dimas Derajat sebagai ujung tombak. Starting si timnas Indonesia usai Sandy Walsh dan Jordi Amat resmi WNI. Kiper: Nadeo Argawinata PG. Bek tengah: Jordi Amat, Rahmat Irianto, Rizky Ridho, Elkan Bagot. Wingback: Sandy Walsh kanan, Pratama Arhan kiri. Gelandang tengah: Mark Klok, Ricky Kambuaya. Penyerang: Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat, Witan Sulaiman.